Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari tugas komunikasi kelompok yang dimana bertemakan demokrasi organisasi. Untuk kelompok ini ada bentar ya. Ada Dwi Wahyuni Dias, terus ada saya sendiri Muhammad Nizam, terus ada Azrin Anbilaili dan Dewi Silanadia. Untuk bentuk dominasi mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Azrin. Baik, terima kasih Saudara Nizam. Pertama yaitu bentuk dominasi. Bentuk dominasi berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi. Pembahasan atau wacana umum mengenai organisasi menurut Dietz cenderung menjadi bentuk dominasi salah satu pihak atau para manajer terhadap pihak lainnya. Baik, saya ulangi. Bentuk dominasi berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi, pembahasan atau wacana umum mengenai organisasi menurut Dietz cenderung menjadi bentuk dominasi salah satu pihak, khususnya oleh para manajer, terhadap pihak lainnya, utamanya diperuntukkan untuk karyawan. Dominasi para manajer dan pimpinan perusahaan terdiri atas 4 bentuk dominasi, yaitu yang pertama, naturalisasi. Mereka yang terlibat dalam organisasi mengasumsikan bahwa apa yang mereka percaya mengenai organisasi, tujuan, dan struktur organisasi sebagai sesuatu yang bersifat alami. Untuk yang kedua, yakni netralisasi. Netralisasi adalah upaya manajemen atau pimpinan perusahaan untuk menunjukkan bahwa segala perilaku manajemen yang sebenarnya mengandung nilai-nilai tertentu sebagai netral dan bebas nilai. Yang ketiga yakni legitimasi adalah upaya organisasi untuk mengutamakan satu bentuk wacana sebagai suara otoritas di dalam organisasi. Yang terakhir yakni sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses pelatihan karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menerima dan mengikuti aturan moral organisasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Mungkin ini bisa dibacakan oleh Mbak Yuni.
Baik, untuk pengambilan keputusan yaitu dua cara pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu strategi dan persetujuan dapat menimbulkan penolakan karena menggunakan cara-cara yang tidak disetujui karyawan. Adapun dua cara terakhir yaitu melalui keterlibatan dan partisipasi dapat membangun lingkungan kerja yang lebih baik. Yaitu satu, strategi kontrol. Strategi kontrol didefinisikan sebagai over managerial, move to extend control atau tindakan manajerial secara terbuka untuk menerapkan kontrol secara luas. Fitch menegaskan bahwa masalah tidak terletak pada individu manajer, tetapi pandangan atau paham mengenai manajer realisme, yaitu wacana yang didasarkan pada logika sistematik, tindakan rutin, dan ideologi yang menghargai pengawasan atau kontrol di atas segalanya. Yang kedua, persetujuan. Persetujuan atau sukarela atau konsen adalah keinginan dari anggota organisasi untuk setia atau loyal terhadap kontrol atau pengawasan yang bersifat tertutup. Pengertian tertutup adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak disadari karyawan. Dengan demikian, konsen adalah perilaku di mana orang gagal bertindak terhadap apa yang tampaknya menjadi kepentingannya sendiri. Yang ketiga, keterlibatan. Menurut Dis, solusi terhadap keadaan ini adalah dengan melakukan upaya terus-menerus setiap hari untuk menciptakan suatu situasi percakapan ideal atau ideal speech situation di dalam organisasi atau perusahaan. Pada tahap ini, organisasi atau perusahaan mulai memasuki tahap demokrasi dari tahap sebelumnya yang otoriter. Perusahaan berada dalam situasi di mana pengambilan keputusan tidak lagi dilakukan di balik pintu tertutup, tetapi melalui diskusi terbuka di mana semua pihak memiliki peluang untuk menyatakan pandangannya. Keempat, partisipasi. Ditz mengkritisi ketiga cara pengambilan keputusan yang telah dibahas sebelumnya. Ia mengemukakan kritiknya terhadap strategi kontrol sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan atau kontrol kepada karyawan. Ia juga menyatakan penolakannya terhadap upaya manajemen untuk merekayasa persetujuan karyawan secara diam-diam. Begitu pula upaya memberikan kebebasan kepada karyawan dalam mengemukakan pandangannya. Namun pada akhirnya keputusan yang dibuat tidak mempertimbangkan kepentingan mereka. Namun Ditz percaya bahwa pengambilan keputusan secara terbuka dan dilakukan bersama-sama antara pimpinan dan karyawan adalah mungkin dapat dilakukan. Ditz percaya bahwa meaningful demokratis partisipan, creates better citizen and better social causes and provides important economic benefits, atau partisipasi demokratis yang bermakna menciptakan masyarakat yang lebih baik dan pilihan sosial yang lebih baik dan memberikan keuntungan ekonomi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu hegemoni organisasi. Hegemoni adalah proses pertarungan daripada dominasi yang pada akhirnya menawarkan cara yang lebih memadai untuk membahas dinamika. Komunikasi organisasi lebih banyak menyoroti fungsi dan struktur organisasi dengan mengutamakan kepentingan pihak manajemen dan pemilik. Hal ini dapat dilihat dari tema-tema yang kerap diusung seperti upaya meningkatkan produktivitas kerja dan efektivitas organisasi atau perusahaan. Pemikiran kritis memandang memiliki sebagai pemegang kendali atau pihak yang mendominasi atas karyawan atau pekerja. Pemikiran Dennis Mamwi dalam terkomunikasi organisasi menyoroti cara-cara dunia organisasi menciptakan pola-pola dominasi seperti itu. Hegemon jarang merupakan kekuasaan yang dilakukan secara kasar, tetapi sebaliknya hegemoni berlaku melalui seperangkat aturan di mana para pihak berkepentingan memberikan kontribusi terhadap munculnya
dominasi. Kekuasaan dibangun dalam organisasi karena adanya dominasi satu ideologi terhadap ideologi lainnya yang terjadi melalui berbagai ritual, cerita, dan hal-hal semacam itu. Melalui penyampaian cerita, misalnya penuturan Rita membentuk jenis teks tertentu yang menciptakan dan menghidupkan ideologi. Jika ia bukan seseorang dengan kedudukan tinggi, terlebih lagi pemimpin tertinggi lah seperti itu, maka tidak akan ada perbedaan kekuasaan, tidak ada pilihan, dan dengan demikian tidak ada cerita hegemoni biasanya dipandang sebagai pengarah ke dalam tradisi kritis seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Debbie. Selanjutnya yaitu isu gender dan ras. Suatu studi yang mengemukakan bahwa organisasi secara fundamental merupakan bentuk atau informasi sosial berdasarkan gender. Dengan kata lain, organisasi ini dibentuk oleh gender. Seorang pemikir, Angela Treadway, mengemukakan gagasannya mengenai organisasi sebagai tempat atau lokasi berdasarkan gender karena organisasi adalah lokasi yang didominasi oleh hegemonitas kaum pria. Angela Treadway menyimpulkan penelitiannya secara khusus tertarik pada daya tarik fisik atau tubuh wanita dan pengaruhnya dalam lingkungan kerja. Pada dasarnya penelitiannya tidak sekedar melihat organisasi luarnya saja, tetapi langsung masuk ke dalamnya di mana ia mewawancarai para pekerja wanita mengenai pengalaman mereka bekerja. Salah satu dari hasil penelitiannya terhadap seorang pekerja wanita profesional mengenai bagaimana mereka wanita menilai tubuh mereka dan strategi yang mereka gunakan untuk mengelola tubuh mereka. Salah satu dari hasil penelitiannya terhadap seorang pekerja wanita profesional mengenai bagaimana mereka wanita menilai tubuh mereka dan strategi yang mereka gunakan untuk mengelola tubuh mereka. Penelitian Treadway menyatakan bahwa tubuh wanita bersifat sangat seksual karena tubuh wanita memiliki kecenderungan untuk meluap dan menunjukkan berkaitan dengan faktor atau sifat kewanitaan yang berkaitan dengan seksualitas. Gagasan Treadway memiliki pengaruh dalam mendorong munculnya teori perlawanan atau teori resistensi oleh wanita dan menjelaskan bagaimana resistensi itu bisa muncul. Treadway mengemukakan bahwa berbagai bentuk perlawanan atau resistensi tersebut menjadikan wanita tersebut merasa kuat sehingga mereka dapat membayangkan atau merencanakan berbagai alternatif dalam mendukung kehidupan sehari-hari. Treadway menambahkan teorinya dalam gagasannya mengenai resistensi. Ia menyebutnya teori kontradiksi dalam kehidupan organisasi. Contoh teori kontradiksi, pemerintah menyediakan bantuan pendidikan beasiswa bagi pelajar yang berasal dari keluarga miskin dengan maksud agar mereka tetap memiliki motivasi untuk belajar dan mengurangi angka putus. Secara serius mengamati berbagai tempat atau lokasi yang dibentuk berdasarkan hegemonitas kaum pria atau wanita. Karen Ashraf dan Brenda Allen melanjutkan penelitian pemikiran feminis mengenai organisasi. Mereka menyatakan bahwa organisasi tidak saja bersifat sangat gender tetapi juga rator. Terima kasih. Untuk yang terakhir,
ini adalah kebisuan. Bukan berarti kebisuan ini semua teori yang dianggap tadi itu dibisukan. Bukan seperti itu. Tapi kebisuan tidak selamanya menunjukkan makna yang tidak pasti begitu. Makna yang tepat terkadang lebih dapat ditunjukkan dan diterima melalui sikap diam. Dalam penelitiannya, dalam buku komunikasi organisasi ini, ia menemukan hal peserta perlawanan dan penindasan mereka, pasangan, suara kebistaan, suatu fenomena komik yang rumit, menjaga sekaligus menentang ideologi organisasi yang dominan di mana mereka berada. Keterkaitannya dengan hegemoni itu ada. Terus dalam suatu cerita mengenal pelecehan seksual yang dialami Michelle, seorang perawat British, sebuah Elsa Clare menemukan bahwa penolakan berubah menjadi penindasan ketika perawat wanita menindas Michelle melalui pelecehan yang dilakukan terhadap perawat itu. Lalu komunikasi organisasi dalam perspektif kritis merupakan wilayah yang memiliki banyak aspek untuk diteliti. Gitu. Para pendukung feminis atau pelopor dalam menyelidiki kesulitan atau masalah dan berbagai kemungkinan kehidupan organisasi seperti gender, ras, serta berbagai cara komunikasi yang berfungsi menjaga atau mempertahankan dan menentang ideologi organisasi yang dominan. Cukup itu mungkin dari kelompok kami. Ini adalah persembahan terakhir. Thank you gitu. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin bisa kita akhiri dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.